Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama kami peserta Latsar CPNS BPSDM Daerah Kalimantan Selatan Angkatan 10 Kelompok 2 Subkelompok 1 yang terdiri dari Niko Markus Nebaho, Hasnia Wardani, Sri Mulyani, Nur Ajijah, dan Muhammad Faturrahman. Dalam video kali ini, kami akan mengulas tentang implementasi Whole of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Apa saja yang akan kami bahas secara garis besar mengenai Whole of Government ini, mulai dari pengertian Whole of Government, kenapa whole of government itu penting, praktek whole of government dalam pelayanan publik, dan pola pelayanan dan implementasi whole of government. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikutnya. Dimulai dari pengertian whole of government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pertama, pembangunan kebijakan, yang kedua, manajemen program, dan yang terakhir, pelayanan publik. Alasan whole of government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena adanya yang pertama, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, adanya faktor-faktor internal seperti kompetisi antar sektor pembangunan. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dan perkembangan teknologi informasi, situasi, serta dinamika kebijakan. Teknologi dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat berkaitan data diri, izin usaha, dan sebagainya. Dapat dilihat dalam praktik penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti KPSP atau kantor pusat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan misalnya jalan, perumahan, jaringan komunikasi, listrik, air bersih, dan sebagainya. 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian pola pelayanan satu atap diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Kemudian pola pelayanan terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, pola pelayanan elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 5. Implementasi. Implementasi Whole of Government di era transformasi digital Kota Banjarbaru adalah yang pertama, mal pelayanan publik Kota Banjarbaru di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Oktabat Utara.
5 pelayanan publik Banjarbaru terdapat 8 gerai pelayanan yang secara langsung siap memenuhi kebutuhan dan urusan masyarakat yang disediakan oleh Dinas PMPTSP yakni Samsat, Dinas PMTSP, BP2RD, Bank Kalsel, BRI, Polres Banjarbaru, BPJS Tenaga Kerja, serta BMN. Yang kedua, gerai pelayanan publik terpadu di Jalan Ahmad Yani, kilometer 24, Landasan Ulin. Gerai pelayanan publik terpadu Kota Banjarbaru memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar dalam mengurus perizinan. Yang ketiga, aplikasi i-Banjarbaru. I-Banjarbaru adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru yang dilengkapi e-reader untuk membaca e-book. Yang keempat, aplikasi Cangkal. Aplikasi Cangkal berfungsi untuk meningkatkan layanan Polri khususnya di wilayah Polres Banjarbaru. Sekian video mind mapping dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.